Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin Paman Coki ditangkap polisi karena kepemilikan narkoba. Kita tidak bisa berbicara lebih lanjut soal itu karena memang baru kemarin sekali kasusnya. Cuman ini adalah sesuatu yang sangat ironi mengingat saya sebagai kembarannya itu baru saja kemarin menjajaki hubungan kerjasama dengan BNN untuk mengedukasi masyarakat tentang betapa bahayanya narkoba. Tapi kembali ke topik yang semula, why gitu, kenapa harus Paman Coki yang kena sama narkoba ini? Kalau pertanyaannya adalah kenapa, itu mungkin rumit jawabannya. Tetapi kalau kita melihat data yang ada, maka kita akan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip lumrah. Ada 2,3 juta pecandu narkoba di Indonesia yang itu hanya dalam skup pelajar dan mahasiswa. Artinya angkanya jauh lebih besar lagi kalau kita menggolongkan semua orang. Dan kenapa juga jumlahnya sampai harus sebanyak itu? Dulu kemarin lalu itu saya menjawab pertanyaan itu dengan jawaban psikologis bahwa kan kita semua tahu bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Narkoba itu racun. Narkoba itu sekali kita kena itu susah sekali untuk lepas. Kita tahu bahayanya sampai sedemikian parah. Tapi kenapa banyak orang yang sampai nyandu? Alasannya adalah orang yang nyandu itu adalah tidak bahagia. Orang yang nyandu itu tahu bahwa itu racun, tetapi dia mengetahui dan menyadari bahwa hidupnya itu memang sudah racun dan membutuhkan sejumput kecil racun dari narkoba itu untuk bisa menetralisir racun dunia yang sedang mengerubutinya. Pikirannya adalah seperti itu. Maka dalam konteks ini adalah berbanding lurus orang yang tidak berbahagia dengan jumlah orang yang pecandu narkoba. Kan pikirannya adalah sesederhana itu. Tetapi ketika kemarin saya ngobrol dengan pihak BNN, maka masalahnya gak sesimpel itu. Maksudnya bukan berarti sudut pandang psikologi itu salah, tetapi ada hal yang lebih besar daripada itu, yaitu bisnis. Ini masalah ekonomi. Coba Baraya kalkulasikan hal yang semacam ini. Di Cina kita beli narkoba itu misalkan Rp40.000 per gramnya. Ketika dijual ke Indonesia itu 2 juta rupiah. Keuntungannya luar biasa dan itu hanya untuk 1 gram saja. Dan kalau misalkan kita seandainya pun misal kita tidak memiliki koneksi dengan orang Cina, maka kita membutuhkan sejumput pengetahuan untuk bisa meracik narkoba sendiri. Baraya beli obat-obatan warung yang 500-an gitu, beli sedikit zat kimia dari tukang obat-obatan yang semacam itu. Baraya kemudian racik sendiri, maka Baraya bisa bermodal hanya 500 perak untuk bisa dijual 2,5 juta rupiah. Dan itu adalah hal yang biasa untuk para pembuat dan pengedar narkoba. Jadi dengan keuntungan yang sangat luar biasa itu, tentu saja ini adalah suatu bisnis yang susah sekali untuk dihentikan. Sekarang kita tambah lagi kalkulasi itu dengan masalah-masalah adiksi. Jadi misal seperti ini Baraya, kalau Baraya sekarang hidup baik-baik saja, Baraya coba narkoba sekali saja, maka Baraya pasti akan nyandu. Beberapa jenis narkoba itu bisa membuat seseorang nyandu hanya dengan sekali nenggak saja. Oke, sudah sekali. Maka si narkoba itu akan memberikan kepada kita sensasi yang sangat luar biasa enaknya ketika kita menggunakannya. Dan ketika satu hari kita tidak menggunakannya, dia akan memberikan sensasi yang sangat sakit, memberikan penderitaan yang sangat luar biasa. Saya ngobrol dengan mantan pecandu narkoba, sakit gigi, sakit hati, atau sakit-sakit yang lain itu gak seberapa dibanding sakitnya sakau. Gak seberapa dibandingkan sakitnya kalau kita udah nyandu terus kita gak dikasih sama narkoba. Bayangkan kalau kita mengkonsumsi kita dapat keenakan yang sangat luar biasa, dan ketika kita tidak mengkonsumsi kita akan mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Maka dari itu dia atau si pecandu itu pasti sebisa mungkin akan mencoba untuk meraih kembali narkoba dengan cara apapun juga, menghalalkan segala jenis cara. Bayangkan Baraya sekarang, Baraya nyandu narkoba sehari harus 1 gram misalkan ya, misal. Maka Baraya seharinya harus mengeluarkan 2,5 juta rupiah untuk itu saja. Seandainya pelanggan dari pengedar itu cuma satu itu, kita doang itu, maka 2 juta sehari itu udah sangat besar buat dia, untungnya itu. Nah, dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, maka narkoba itu adalah jenis bisnis multi-level marketing paling menguntungkan di Indonesia sampai saat ini. Penggunanya jutaan dan omsetnya, perputaran uangnya itu bisa mencapai triliunan rupiah per hari. Siapa yang tidak tergiur dengan bisnis haram ini? Maka dalam perspektif yang lebih luas ini kita akan mengetahui bahwa orang yang kecanduan narkoba itu tidak benar-benar salah, atau dalam artian awal mulanya dia mungkin sedang tidak berbahagia, dia biasa-biasa aja, dia dipaksa, dia dibujuk, atau dia dijebak, atau karena satu lain hal dia kena, dan setelah itu dia akan terus-terusan mengkonsumsinya karena sudah adiksi. Jadi masalah narkoba ini tidak tersekat-sekat pada stratifikasi tertentu atau segmentasi tertentu. Jadi dalam konteks ini maka
cuman Coki kena mah itu bukan sesuatu yang sangat mengherankan. Bahkan orang paling dekat dengan presiden pun kena. Bahkan mungkin saja ada di antara mereka itu yang menjadi pengedarnya. Kan seperti itu. Sekarang kita lihatlah kondisinya seperti ini ya. Misalkan Baraya nyandu narkoba, terus Baraya ketahuan sama polisi, terus di depan Baraya itu ada 2 jalur, ya tergantung bagaimana ceritanya, tapi ada 2 jalur. Jalur yang pertama itu adalah rehabilitasi. Apakah Baraya bisa sembuh dengan rehabilitasi itu? Bisa. Banyak orang-orang yang pulih dalam tanda kutip ya, pulih dengan rehabilitasi dari narkoba. Tetapi faktanya adalah peredaran narkoba itu banyak yang dikendalikan juga oleh pusat-pusat rehabilitasi narkoba. Ironi, tetapi itu faktanya. Saya kemarin podcast beneran dengan salah satu orang yang menjadi pemilik rehabilitasi. Nanti kapan-kapan videonya diupload ya, minggu depan kalau nggak salah. Dia katakan bahwa banyak sekali orang-orang yang memegang pusat rehabilitasi itu kenal atau bahkan bekerja sama dengan bandar-bandar besar narkoba. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena orang-orang yang saling paham, mungkin ini ada di 2 sisi tapi ada dalam satu bidang yang sama kan. Nah, banyak di antara mereka yang akhirnya tergiur. Karena banyak juga misalkan orang-orang yang rehabilitasi misalkan seperti itu, ditelepon sama temannya yang masih jadi bandar. Aduh, saya lagi dikejar-kejar sama polisi, nitip ini 1 kilo aja, nitip di rumah kamu, saya bayar 50 juta, mau nggak? Nitip sehari di rumah bayar 50 juta. Siapa yang nggak mau dengan uang yang sebesar itu gitu? Maka bahkan dalam pusat rehabilitasi pun banyak yang akhirnya tetap menggunakan karena di situ ada jual beli dan peredaran narkoba. Tidak semua ya, tapi ada yang seperti itu. Oke, itu di rehabilitasi. Ada di tempat yang lain. Masuk ke penjara, ternyata di penjara pun lebih buruk lagi. Saya harus katakan begini Baraya, sekitar 75% penghuni lapas itu adalah orang yang terkait dengan narkoba. Jadi angka kriminalitas di Indonesia yang paling tinggi itu apa? Narkoba. Jadi jangan macam-macam sama narkoba. Gini nih, pembunuh, pemerkosa, pemalak, koruptor, teroris, pokoknya semua kriminal-kriminal di Indonesia disatukan, itu jumlahnya hanya 1/3 dibanding pengedar narkoba. Nah, dari situ peredaran narkoba tidak berhenti, justru malah subur. Saya katakan sekarang 80% dari peredaran narkoba yang ada di Indonesia itu dikendalikannya dari dalam lapas. Jadi orang-orang yang tadi mengedarkan narkoba atau orang yang apa semacam itu tuh, kan duitnya banyak. Dia minta aja sama sipir, saya minta HP, saya minta ruang yang bagus dan sebagainya, maka ini bisa dikondisikan. Baraya kan dulu ingat ya, ada koruptor di Indonesia atau yang semacam itulah, yang kemudian ketika diinspeksi, ruangannya itu, ruangan penjaranya itu indah sekali, bagus sekali, ada AC-nya, wallpapernya indah, ada berbagai alat elektronik dan sebagainya. Baraya tahu kan, ada juga di Indonesia itu orang yang masuk ke dalam penjara, kemudian dia bisa keluar masuk, pelesiran kemana-mana ya, itu juga sempat viral beritanya di Indonesia. Nah, sekarang bayangkan para pengedar narkoba. Para pengedar narkoba itu masuk ke dalam penjara. Kemudian dia bayar sejumlah uang. Dia sanggup bayar berapapun. Duitnya triliunan. Nah, udah di dalam penjara itu, kemudian dia bayar sipir dan sebagainya, kemudian dia enak-enakan, dia telepon, dia SMS, dia kendalikan seluruh jaringan pengedar narkobanya itu dari dalam penjara. Jadi kenapa para pengedar narkoba itu susah sekali untuk ditangkap? Ya karena mereka pada dasarnya sudah ditangkap, tetapi di dalam penjara itu mereka mendapatkan fasilitas yang jauh lebih aman untuk mengedarkan narkoba daripada di luar. Di luar dikejar-kejar, di dalam penjara siapa yang mau nangkapnya lagi? Kawan saya itu bilang, saya pengen mendapatkan narkoba, dari mana saya harus mendapatkannya? Misalkan dari jaringan jaringan itu ketangkep, bagaimana saya harus mendapatkannya? Saya meracik. Bagaimana kalau saya pun gagal meracik misalkan? Ya sudah, saya beli di Polda. Poldanya apa? Ya polisi. Saya tidak, sekali lagi ya, saya tidak berbicara instansinya. Saya bicara tentang individu-individu yang biasa kita sebut sebagai oknum. Dan banyak sekali anggota-anggota polisi itu yang menjadi bandar narkoba juga. Jadi dia bermuka dua gitu. Kan kata teman saya itu misalkan seperti ini, polisi menangkap bandar narkoba sekian-sekian, barang buktinya diamankan, sebagian besar barang buktinya itu kemudian dibakar dan diliput oleh wartawan, tapi kan ada sebagian kecil yang sedikit 1-2 kilo itu yang dibawa pulang dan kemudian dijajakan kembali. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya, tetapi fakta bahwa ada polisi yang menjadi pengedar narkoba itu adalah fakta hukum yang tidak lagi bisa dibantah. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi yang separah ini, lagi-lagi kita harus menjawab why Paman Coki kena seperti ini. Maka jawabannya adalah lumrah kalau kenyataannya seperti ini. Termasuk dalam hal ini juga kita susah sekali untuk berharap pada pihak lain tentang pengentasan masalah narkoba ini, karena
Ini sesuatu yang sangat sulit. Tetapi kemarin-kemarin setelah saya ngobrol dengan orang-orang yang pernah nyandu, orang-orang yang kemudian sehat kembali, dengan BNN dan beberapa anggota kepolisian dan sebagainya, akhirnya muncullah satu kesimpulan bahwa narkoba itu ternyata mengatasi masalahnya itu tidak terlalu rumit, sederhana sekali. Yaitu begini, ada orang yang sudah kena narkoba lama sekali, tapi dia bisa sembuh ketika dia mulai mempertanyakan eksistensi dirinya, aktualisasi dirinya, dan ketika dia membantu orang lain, ketika dia memberikan kepada orang lain sesuatu dan sebagainya, dia bisa sembuh. Ada perlawanan dalam dirinya yang sangat kuat sehingga dia mampu sembuh. Yaitu apa? Ketika dia mampu mengaktualisasikan dirinya, ketika dia mampu memaknai hidupnya, kemudian dari situ dia mengaktualisasikan dirinya untuk orang lain dalam nama Tuhan. Kalau sudah seperti itu, biasanya akan menjadi lebih baik-baik saja. Artinya orientasi hidup kita, pikiran hidup kita, visi misi hidup kita dan sebagainya harus mulai kita tanamkan sejak awal. Kita tahu ke depannya kita akan melakukan apa dan kita hidup alasannya untuk apa. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa kita jawab, mungkin kita akan kena sama narkoba itu, dan kalau sudah kena kita akan susah mendapatkannya. Tetapi kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu bahwa saya hidup di sini untuk memberikan pemanfaatan buat sebanyak mungkin orang di bawah nama Tuhan, saya akan berjuang habis-habisan untuk masyarakat dan sebagainya, maka hal-hal yang semacam itulah yang pada akhirnya membuat orang-orang yang pernah kecanduan narkoba itu pulih. Ternyata semuanya bermula dari diri sendiri dan berakhir pada diri sendiri. Semoga kita bisa terbebas dari semua hal ini, dan kalaupun ada di antara kita yang sudah pernah kena atau ada kerabat kita yang sudah pernah kena, mari kita lawan sama-sama dan semoga kita bisa mengatasinya atas nama Tuhan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.